Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi Rabu 12 Agustus 2020. Saya Oza Ahmad. Informasi pertama datang dari Suara Kota Probolinggo bersama Devi Aprilia. Gerakan Jatim Bermasker masih dilakukan jajaran Polresta. Gerakan Jatim Bermasker kian masif dilakukan di kota Probolinggo. Aparat kepolisian semakin gencar membagikan masker kepada warga ke sejumlah pusat keramaian. Belasan anggota Polres Probolinggo Kota terlihat membagikan masker kepada warga yang berada di sekitar alun-alun maupun terhadap para pengguna jalan yang melintas. Upaya tersebut seolah menjadi bukti bahwa kepolisian sangat serius untuk membantu percepatan penanganan COVID-19 dan juga sebagai wadah untuk mengayomi maupun melindungi masyarakat dari paparan virus corona. Seperti yang disampaikan oleh AKBP Ambaria Diwijaya, beliau mengatakan bahwasanya ketika masyarakat diberikan masker, harapannya masyarakat telah diedukasi dan juga ditularkan kepada keluarganya. Kepolisian juga berharap gerakan Jatim Bermasker tidak sekedar menjadi jargon sesaat, melainkan dapat menimbulkan kesadaran sehingga masyarakat selalu menggunakan masker di saat aktivitas di luar rumah. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Dari Probolinggo, kita bergeser ke Pradia Suara Tuban bersama Ari Agustias. Satpol PP Tuban minta pengusaha makanan minuman dan kafe untuk ikut aktif sosialisasikan protokol COVID-19. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Tuban meminta kepada seluruh pengusaha makanan dan minuman seperti warung dan kafe untuk ikut berperan aktif mensosialisasikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terhadap pengunjung. Kabid Keamanan dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Tuban, Sugeng Sutoto mengatakan, para pengusaha hendaknya membantu Pemkab untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang untuk menggunakan masker pada waktu berkunjung ke tempat usahanya. Tolong harus berani, harus mau untuk kita bersama. Harus mau, berani menegur. Ini sudah dilakukan oleh Indomaret. Kenapa yang lain tidak bisa gitu loh? Harusnya bisa. Untuk semua kafe, warung ataupun usaha yang lain, Pak? Semua usaha yang mendatangkan masyarakat untuk datang ke tempat usahanya, tolong kita bantu saling bantu kita. Kalau toh memang tidak pakai masker, silakan menjual masker di situ sehingga yang masuk ke sana semuanya pakai masker. Nah, misalnya di kafe pada waktu minum oke, copot. Pada waktu ngobrol inilah yang bahaya. Pengusaha kafe terutamanya atau rumah makan jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk selalu menghimbau pada pengunjungnya apabila sudah pada waktu ngobrol selalu menggunakan masker. Itu adalah bantuan yang bisa diberikan kepada kita, kepada pemerintah agar bisa segera menghentikan pandemi ini. Ari Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya ada Ninda Olivia dari Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Soft launching RSUD Serengat dilakukan. Bupati Blitar menyebut pelayanan masih diperuntukkan bagi pasien COVID-19. Bupati Blitar Rianto melakukan soft launching RSUD Serengat di Kelurahan Dandong, Kecamatan Serengat dengan ditandai penandatanganan batu prasasti kemarin. Bupati Blitar Rianto mengatakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Serengat dilakukan selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Setelah soft launching ini, pelayanan sementara hanya dibuka bagi pasien COVID-19. Langkah ini dilakukan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan dalam penanganan pasien COVID-19, mengingat kasus terkonfirmasi positif virus corona masih terus meningkat. Untuk pelayanan SPM dan umum masih dalam proses sebab membutuhkan perda terkait tarif pelayanan. Sedangkan saat ini perda masih dalam pembahasan oleh Pansus yang ada di DPRD. Selain itu, kerjasama dengan BPJS juga masih dalam pembahasan sebab prosesnya tidak mudah dan cukup rumit. Hanya saja Bupati berpesan kepada semua SDM di RSUD Serengat agar bersikap ramah terhadap semua pasien. Kado istimewa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Serengat yang dibangun selama 2 tahun, 2018-2019. Alhamdulillah saat ini sudah selesai dan saya diminta untuk soft launching
didampingi oleh Ketua DPRD, Forpimda maupun anggota DPR yang lain. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Kuspardani mengatakan, ruang isolasi pasien COVID-19 bertekanan negatif artinya tidak ada pergerakan udara yang keluar dari ruangan. Bahkan ada alat yang secara otomatis membunuh virus itu sehingga aman bagi petugas medis. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Panji Harto dari Suara Sidoarjo melaporkan, karena jumlah pasien OTG COVID-19 alami penurunan, ruang isolasi di gedung MPP ditutup sementara. Sahabat, ruang isolasi pasien OTG orang tanpa gejala yang terkonfirmasi COVID-19 di gedung Mall Pelayanan Publik MPP Lingkar Timur Sidoarjo resmi ditutup sementara per tanggal 9 Agustus 2020. Hal ini disampaikan oleh Dr. Zuhaida, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pada Suara Sidoarjo Senin 10 Agustus kemarin. Menurut Dr. Zuhaida, sesudah penutupan akan dilakukan evaluasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo selama kurang lebih 2 bulan. Bilik-bilik dan perlengkapan selama isolasi tidak akan dibongkar selama masa evaluasi ini. Nah, jadi kemarin tanggal 9 Agustus, ya 8 Agustus tepatnya, itu ada pelepasan. Nah, jadi pelepasan pada saat apel prajurit yang dinas di MPP, pelepasan oleh Bapak Asisten 1. Tanggal 9 otomatis sudah tidak ada kegiatan operasional lagi. Sahabat, Dr. Zuhaida juga bilang untuk pasien OTG baru nantinya akan diisolasi di Hotel Delta Mayang, Jalan Diponegoro dengan prosedur yang sama, yakni melalui laporan puskesmas yang akan diteruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Berikutnya ada Akmal Mustafa dari Suara Ngawi. KPU Ngawi lakukan monitoring dan pemeriksaan hasil kerja PPDP. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi melakukan monitoring dan pemeriksaan hasil kerja petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP, salah satunya di Desa Dampit, Kecamatan Beringin. Komisioner KPU Kabupaten Ngawi didampingi PPK Kecamatan Beringin melakukan monitoring di TPS 2 dan TPS 3 Dampit. Sudarsono, Komisioner KPU Kabupaten Ngawi mengatakan, kedua TPS tersebut memiliki geografis yang cukup sulit, di mana rumah warga memiliki jarak berjauhan serta menyesuaikan tinggi daratan wilayah. Jadi nantinya warga yang menggunakan hak pilihnya harus menyeberangi waduk terlebih dahulu. Sementara Ketua PPS Desa Dampit mengatakan bahwa untuk pemungutan suara mendatang, pihaknya bakal membantu pengadaan perahu dengan menyewa milik warga. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Kita beralih ke Suara Lumajang. Ada Bobby Wijayanto melaporkan, Bupati perkenalkan destinasi wisata melalui tur Lava Semeru. Thoriqul Haq Bupati Lumajang bersama komunitas Pajero Koncopleks Sidoarjo melakukan pembukaan jalur perdana ekspedisi Lava Tour Semeru yang dimulai dari kawasan Kecamatan Senduro hingga Kecamatan Pronojiwo tanpa melalui jalur piket 0. Bupati menyampaikan ekspedisi Lava Tour Semeru merupakan jalur yang melewati aliran Sungai Lahar Semeru dan saat ini sebagian masyarakat Lumajang menyebutnya dengan Lava Tour Semeru. Bupati juga menyampaikan jalur Lava Tour Semeru sangat disukai bagi para pecinta off-road sebab jalur tersebut mempunyai suasana yang lebih menarik dengan melewati perkampungan, tengah hutan, bahkan menyeberangi aliran Sungai Lahar Semeru. Dirinya berharap ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa dengan keindahan panorama alam dan view langsung Gunung Semeru. Sementara itu, Imam Fauzi, Ketua Pajero Koncopleks Sidoarjo mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lumajang yang telah memperkenalkan wisata di Lumajang karena jalur Lava Tour Semeru yang dibuka oleh Bupati merupakan jalur yang memiliki pemandangan luar biasa. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Berikutnya ada Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Dana senilai 2,5 miliar rupiah untuk proyek pelebaran jembatan Kuajon. Setelah diusulkan sejak lama, jembatan Kuajon di Desa Sambiroto Baron akan dibangun di akhir tahun 2020. Lelang proyek fisik senilai 2,54 miliar rupiah harus ditender ulang karena anggarannya sempat terkena refocusing COVID-19 beberapa bulan lalu. Jembatan Kuajon yang memang hanya selebar 2 meter dan sangat sempit untuk jembatan
jembatan yang biasa diakses alternatif ke Kecamatan Ngeronggot dan Tanjung Anom. Salah satu kendaraan roda 4 melewati jembatan tersebut. Kendaraan roda 4 dari arah lain harus menunggu di ujung jembatan karena dengan kondisi yang sempit tidak memungkinkan untuk bisa bersimpangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Gunawan Widagdo mengatakan tim PUPR sudah melakukan pengecekan lokasi jembatan. Karenanya pihaknya juga memastikan akan membangun jembatan di tahun 2020 dan sekarang sedang proses tender dan harus ditender ulang karena sebelumnya terkena refusing. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang. Dari Ralita FM Pamekasan ada Kolik Maulidi. Bupati, Wakil Bupati Pamekasan komitmen awasi langsung tata niaga tembakau. Badrut Tamam dan Rajai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan komitmen akan mengawasi langsung terhadap tata niaga tembakau yang selama ini menjadi persoalan setiap musim tembakau. Demikian disampaikan Wakil Bupati Rajai saat menerima sejumlah masyarakat melakukan aksi mengawal harga tembakau tahun ini. Menurut Wabub Rajai, setelah melakukan diskusi bersama sejumlah pengusaha rokok dan pabrik tembakau di Surabaya, hasilnya telah disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur untuk nantinya menjadi pertimbangan agar dibuatkan regulasi tata niaga perdagangan tembakau, wilayah Jawa tidak boleh masuk ke Madura. Sebab kata Wabu, persoalan yang paling urgent adalah masuknya tembakau Jawa ke Madura, terutama Pamekasan, yang berdampak terhadap hancurnya harga tembakau menjadi murah. Ini persoalan mendasar sesungguhnya datangnya tembakau Jawa ke Madura. Kita berusaha di tahun yang akan datang, di tahun 2020 ini, saya dan Bupati dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Makassar akan mengawasi langsung tata niaga tembakau di Kabupaten Makassar. Ini bentuk kebijakan kami, bahwa kami hadir dan nyata akan betul-betul hadir karena kami berasal dari petani dan juga akan kembali menjadi seorang petani pada suatu saat. Jadi saya, Pak Bupati dan kita bersama-sama akan tetap bersama dengan semua. Jangan khawatir. Mantan Kades Bucur Barat Kecamatan Batu Marmar ini menyampaikan, Pemkab bersama DPRD setempat saat ini tengah membahas regulasi tata niaga tembakau serta tata niaga tanaman tembakau guna melindungi para petani tembakau demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bumi Gerbang Salam. Holik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Informasi terakhir, ada Mega Kristi, RGR FM Tulungagung. Pisah Sambut Dandim 0807 Tulungagung. Kodim 0807 Tulungagung bersama pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan kegiatan pisah sambut Komandan Kodim 0807 Tulungagung dari Letkol Infantri Wildan Bahtiar SIP kepada Letkol Infantri Mulyo Junaidi yang dilaksanakan di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Letkol Infantri Wildan Bahtiar dalam sambutan menyampaikan penghormatan kepada warga Tulungagung yang telah mensupport kondusivitas di wilayah Tulungagung dengan mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Tulungagung dan seluruh masyarakat yang telah mendukung dalam pelaksanaan tugas selama ini, serta juga memohon maaf apabila selama tugas ada khilaf dan hal-hal yang tidak sesuai yang dilakukan selama bertugas di Kabupaten Tulungagung. Dilanjutkan dengan sambutan dari Letkol Infantri Mulyo Junaidi yang merupakan putra Tulungagung yang pernah mengenyam pendidikan di SD Tamanan 2, SMP Negeri 1 Tulungagung dan SMA 1 Boyolangu, menyampaikan akan silaturahmi kepada para tokoh dan masyarakat Tulungagung agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan mengucapkan salam hormat kepada seluruh masyarakat Tulungagung dan akan berusaha menjadi pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat serta senantiasa berusaha menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Tulungagung. Saya Mega Kristi 90,1 RGR FM Tulungagung. Sahabat, demikian informasi Buletin Jatim edisi hari ini. Saya Uza Ahmad, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.